Hai guys, selamat datang lagi di video aku Ami Hamidah. Seperti biasa, aku bakal cerita mengenai kisah-kisah yang gak biasa. Dan malam ini aku mau cerita mengenai satu kasus yang sempat jadi pemberitaan di media ya guys. Yaitu ditangkapnya seorang wanita yang merupakan buronan asal Filipina di Tangerang. Wanita ini bernama Alicia Gow. Sebenarnya siapakah Alicia ini dan kenapa dia sampai melarikan diri ke Indonesia? Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya guys, kita rangkum bareng isi Google. Alicia Gow, dia adalah seorang wanita berusia 36 tahun. Di Filipina ternyata Alice ini adalah seorang wali kota guys, yaitu kota Bamban. Kota Bamban ini sebenarnya nggak banyak orang yang tahu ya, karena ini merupakan salah satu kota kecil yang ada di Filipina. Nah di Filipina sendiri kota Bamban ini dikenal sebagai kota penghasil padi. Alice ini udah jadi wali kota dari tahun 2021. Nah harusnya di tahun 2024 Alice tuh masih menjabat ya guys, karena di Filipina jabatan wali kota itu 3 tahun. Nah selama jadi wali kota Alice sebenarnya nggak punya masalah apapun, malah dia ini dikenal sebagai seorang wali kota yang cekatan, muda, responsif. Jadi benar-benar disayang sebenarnya sama warganya ya guys. Sampai akhirnya di tahun 2024 nama Alice harus terseret pada satu kasus yang bukan cuma menghancurkan karirnya ya guys, tapi juga kehidupan pribadinya. Alice ini diduga ada sangkut pautnya dengan masalah judi online ilegal yang ada di Filipina dan dikenal dengan nama Pogo. Gimana ceritanya? Langsung aja ya guys, kita masuk ke ceritanya. Di negara Filipina sebenarnya perjudian ini dibolehkan ya guys oleh negara selama tercatat dan legal. Tapi sayangnya judi yang ilegal di Filipina jumlahnya jauh lebih banyak. Dikatakan perbandingannya sampai 1:6 ya guys. Ya tentu aja ini buat menghindari pajak, karena judi yang ilegal itu kan jelas nggak bayar pajak, sedangkan yang legal biaya pajaknya itu dikatakan sangat besar ya guys. Di Filipina ada satu operator judi online yang cukup terkenal, yaitu Philippine Offshore Gaming Operator atau warga lokal lebih mengenalnya dengan sebutan Pogo. Nah Pogo ini adalah perusahaan perjudian online yang kantornya tuh ada di Filipina, tapi menawarkan jasa judi online untuk warga negara asing, khususnya untuk warga Cina. Jadi kayak judi online yang di Indonesia ya guys, kantornya itu kan kebanyakan ada di Kamboja, tapi targetnya adalah warga negara Indonesia. Nah Pogo ini diperkirakan memiliki lebih dari 300 situs judi online dan memperkerjakan lebih dari 300.000 warga Cina di Filipina ya guys. Nah belakangan diketahui kalau Pogo ini terafiliasi ke berbagai tindakan kriminal. Pogo ini mereka bukan cuma menawarkan jasa judi online juga ya guys, tapi ketahuan nih kalau Pogo ini juga merupakan agen atau sindikat dari penipuan online. Dia juga melakukan pencucian uang atau money laundry, penculikan, penjualan manusia, dan yang sempat heboh banget, Pogo ini dikatakan terafiliasi sama satu jasa operasi plastik buat orang-orang yang mau merubah wajahnya karena tersandung kasus kriminal. Ngeri nggak tuh guys? Karena udah terbongkar ya guys, Pogo ini terafiliasi dengan banyak tindakan kriminal. Akhirnya kepolisian pun mulai melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Pada bulan Maret 2024, kepolisian Filipina menggerebek satu markas Pogo yang berada di kota Bamban. Markasnya ini gede banget ya guys, kayak komplek perkantoran gitu, luasnya 8 hektar.
Markas Pogo ini ada tempat kerjanya, ada toko kelontongnya, ada kolam renangnya, bahkan dikatakan ada gudang minumannya ya guys. Nah akhirnya sang wali kota Alicia Gow dipanggil lah oleh senat atau kayak anggota DPR-nya gitu ya guys di Filipina buat dimintai keterangan. Kok bisa di kota yang dia pimpin ada markas Pogo sebesar itu dan Pogonya ini terafiliasi sama banyak tindakan penipuan. Selama Alicia Gow ini dimintai keterangan oleh para senator, entah kenapa Alicia Gow ini nggak bisa menjawab beberapa pertanyaan dengan baik ya guys. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dia jawab ini adalah pertanyaan mengenai siapa diri dia sebenarnya ya guys. Kayak dia tuh nggak bisa ngejelasin asal usulnya dengan baik. Nah hal ini bikin Alicia Gow itu dicurigai sebagai mata-mata dari negara Cina. Karena diduga Alicia Gow ini punya dua keluarga negaraan, yaitu Filipina dan Cina. Bahkan dia itu katanya punya dua nama, yaitu nama Filipinanya Alicia Gow dan juga nama Cina yaitu Gow Huping. Nah padahal ya guys di tahun 2024 ini hubungan antara Cina dan Filipina tuh kan lagi panas banget. Segala hal mengenai Cina di negara Filipina tuh kayak bener-bener lagi sensitif banget. Hal inilah yang bikin orang-orang jadi curiga. Kayaknya Alicia Gow ini adalah mata-mata Cina yang sengaja ditaruh di Filipina. Wow. Ada dua alasan kenapa Alicia Gow ini jadi dicurigai kalau dia adalah mata-mata Cina. Pertama, dia itu kan gak bisa menjelaskan secara pasti mengenai asal-usul dirinya dan juga riwayat pendidikannya. Alicia Gow ini juga diketahui baru punya akte di usia 17 tahun. Nah Alicia itu bilang kenapa dia baru punya akte, karena dia tuh lahirnya di rumah, bukan di rumah sakit. Makanya baru dicatatkan secara resmi. Tapi kan ini aneh ya guys, harusnya mau dimanapun lahirnya ya langsung lah bisa punya akte. Nah kedua, Alicia tuh bilang dia tuh gak bisa menjelaskan secara gamblang mengenai identitas dirinya karena dia merasa malu. Alicia cerita kalau ayahnya ini adalah seorang pengusaha yang punya hubungan gelap sama pembantu rumah tangganya sampai lahirlah Alicia. Tapi ketika Alicia ini masih bayi, ibunya ini kabur, makanya Alicia itu diurus sama ayahnya aja dan keluarga ayahnya. Karena Alicia ini ngerasa malu, dia itu lahir di luar pernikahan. Akhirnya Alicia ini gak punya teman sama sekali dan gak bergaul. Dia pun gak sekolah secara resmi. Makanya Alicia ini sekolahnya homeschooling di rumah. Itulah kenapa dia gak bisa ngejelasin mengenai riwayat pendidikannya. Nah pas ditanya lembaga apa nih homeschoolingnya, Alicia Gow bilang dia gak ingat, dia lupa. Ya orang-orang makin curiga ya guys. Apalagi setelah diselidiki ternyata ayahnya Alicia Gow ini adalah seorang pengusaha yang berkeluarga negaraan Cina. Ibunya inilah yang berkeluarga negaraan Filipina. Alasan yang kedua, kantor Pogo yang berada di kota Bamban ketika digerebek di sana itu ditemukan ada lebih dari 700 orang pekerja ya guys. Dan lebih dari setengahnya adalah warga negara Cina. Nah kantor Pogo ini yang luasnya 8 hektar tadi guys, letaknya tuh ada di belakang kantornya Alicia. Dan tanah tersebut tercatat sebagai miliknya Alicia Gow. Nah di sini Alicia itu membantah ya guys, dia bilang properti tersebut memang pernah jadi punya dia, tapi udah dia jual sebelum dia jadi wali kota. Dan dia bilang dia nggak tahu menahu kalau tanah yang dia jual itu dijadiin kantor Pogo. Nah Alicia juga dicurigai melakukan pencucian uang atau money laundry ya guys, karena dia itu diketahui punya helikopter dan juga mobil mewah. Tapi kembali lagi Alicia Gow juga menolak karena dia bilang barang-barang tersebut udah dia jual sebelum dia jadi wali kota. Pemberitaan mengenai Alicia Gow yang diduga sebagai mata-mata Cina dan juga punya dua keluarga negaraan makin liar banget ya guys di media Filipina.
Sampai akhirnya Presiden Filipina Bongbong Marcos dia tuh berkomentar, dia minta nih ke pihak kepolisian dan juga pihak imigrasi buat benar-benar menyelidiki mengenai kasusnya Alicia Gow dan juga keluarga negaraannya. Presiden Filipina ini menegaskan di Filipina nggak boleh ada warga negara asing yang memegang jabatan publik. Nah akhirnya Alicia Gow ini diberhentikanlah dari jabatannya ya guys oleh Ombudsman di Filipina. Dia ini dikatakan telah melakukan pelanggaran berat. Belum sampai di situ, Alicia Gow juga dilaporin ke KPK karena ya tadi dia tuh diduga melakukan pencucian uang. Belum sampai di situ, KPU dan juga Kejaksaan di Filipina juga menyelidiki mengenai Alicia Gow karena takutnya nih Alicia Gow itu terpilih sebagai wali kota sah atau enggak gitu ya guys. Takutnya ada pihak-pihak tertentu di dalam pemerintahan yang membantu dia sampai akhirnya dia ini bisa jadi wali kota karena ternyata kan identitasnya enggak jelas gitu ya guys. Alicia Gow dia itu sempat dipanggil lagi ya sama Senat di Filipina sebanyak 2 kali, tapi dia ini mangkir karena ternyata Alicia Gow ini udah meninggalkan Filipina bersama dengan 2 orang adiknya dan seorang rekan bisnisnya. Nah kepergian Alicia Gow di tengah konfliknya ini dikatakan sebagai upaya buat menghindari hukum yang berlaku. Makanya Alicia Gow ini pun dicap kabur. Nah semenjak hari itu Alicia Gow paspornya ya guys bersama dengan rekan-rekannya tadi langsung dinonaktifkan. Nah pihak Interpol juga akhirnya dapat kabar lah kalau ternyata Alicia Gow ini pergi meninggalkan Filipina bukan melewat jalur udara ya guys, melainkan lewat jalur laut. Diduga Alicia Gow dan 3 orang lainnya ini ya guys, mereka tuh meninggalkan Filipina dengan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Nah proses kaburnya Alicia Gow ini terungkap ya guys setelah 2 rekannya yang bernama Sheila dan juga Cassandra, mereka ini tertangkap lebih dulu ya di kota Batam, Indonesia. Mereka cerita ya guys, jadi awalnya mereka berempat ini ngumpul di rumah pertaniannya Alicia Gow. Nah terus ada satu mobil van yang ngejemput mereka dan membawa mereka ke sebuah pelabuhan. Sheila dan juga Cassandra bilang dia nggak tahu tuh pelabuhannya pelabuhan apa. Nah di pelabuhan mereka itu dijemput sama satu speedboat. Setelah itu jalan cukup lama, mereka pun ganti lagi naik ke satu kapal feri yang bentuknya lebih besar ya. Setelah itu mereka berlayar cukup lama. Mereka nggak ingat berapa hari, tapi katanya mungkin lebih dari 4 hari. Setelah itu mereka nyambung lagi naik speedboat sampai akhirnya mereka tiba di Pulau Sabah, Malaysia. Nah dari Malaysia ini mereka lanjut lagi ke Singapura. Nah setelah ke Singapura barulah mereka melanjutkan perjalanan ke kota Batam, Indonesia. Nah di Batam mereka itu pisah ya guys. Jadi dari Singapura ke Batam tuh mereka udah nggak bareng-bareng lagi. Nah ketika tiba di Batam, Sheila dan juga Cassandra ini ketangkep lah ya guys sama pihak imigrasi dari Indonesia karena mereka itu memang sudah disebarkan nih sebagai daftar pencarian orang. Ditangkap dan akhirnya dideportasi lah, dipulangin lagi ke Filipina. Sheila dan juga Cassandra yang udah dideportasi tadi ke Filipina, mereka ini kan dimintai keterangan ya guys oleh senator di Filipina. Nah Sheila dia itu kan terdaftar sebagai adiknya Alicia Gow, tapi ketika dimintai keterangan oleh pihak senator, dia bilang dia itu sebenarnya bukan adik kandungnya Alice. Jadi mereka itu bapaknya beda lah, tapi entah kenapa mereka tuh ada di satu kakak yang sama. Nah mulai kan ya guys makin mencurigakan. Sedangkan Sheila diketahui adalah rekan bisnisnya dari Alicia Gow yang kerja di Pogo tadi ya guys. Nah walaupun tercatat kalau mereka berempat, Alicia Gow dan juga 2 adiknya dan juga Cassandra ini ya guys, mereka itu ketika di Batam nginep di satu hotel yang sama dan yang mesen kamar hotelnya adalah seorang warga negara Cina yang merupakan petinggi dari Pogo tadi. Tapi Sheila dan juga Cassandra menegaskan kalau dia benar-benar nggak tahu kalau mereka pun tinggal di hotel yang sama, dia nggak tahu karena dia benar-benar nggak ada kontekan lagi sama Alicia Gow.
Nah, pada tanggal 4 September 2024, pihak Interpol dari Indonesia berhasil melacak keberadaan Alicia Gow. Alicia Gow ini terlacak berada di Tangerang, Indonesia. Langsung Alicia Gow ini diamankan ya guys, ditangkap oleh Interpol Indonesia. Dan pada tanggal 5 September tahun 2024, Alicia Gow dideportasi, dipulangkan kembali ke Filipina. Sampai dengan saat ini kasusnya Alicia Gow ini masih dalam proses penyelidikan ya guys, belum final. Jadi kita belum tahu nih yang benar yang mana. Alicia Gow ini menekankan, dia menegaskan kalau dia itu bukan sama sekali mata-mata Cina. Dia bilang dia mencintai Filipina dan juga kotanya Bamban. Bahkan yang bikin sedih ya guys, dia bilang mungkin dulu ibunya meninggalkan dia, tapi dia harap negaranya tidak meninggalkannya. Ya, Alicia Gow bilang dia tuh kayaknya korban dari konflik antara Filipina dan juga Cina yang lagi meruncing banget saat ini. Makanya segala sesuatu mengenai Cina di Filipina saat ini tuh lagi sensitif banget gitu ya guys. Dan akhirnya Alicia Gow ini kena imbasnya. Dia sampai dikira sebagai mata-mata Cina. Sedikit info ya guys, jadi Filipina dan Cina itu memang lagi berkonflik karena mereka itu lagi memperebutkan Laut Cina Selatan. Lagi pada gontok-gontokan masalah Laut Cina Selatan itu ya guys. Oke, sekian cerita aku malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada kurangnya kalian boleh kasih tambahan atau komentar di kolom komentar ya guys. Sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya dan bye-bye.